Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan. Tuhan terus menopang kita, dan di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan kita, Tuhan terus menunjukkan kuat kuasa-Nya untuk memelihara dan menopang kita. Bapak Ibu, mari kita memulai hari ini dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari supaya kita tidak jemu-jemu berdoa dan juga tidak bosan-bosannya untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang maha kuasa dan terus mengasihi kami, pencipta kami, penebus kami, dan yang memberikan kami nafas kehidupan dan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu peduli dengan kami. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan, umat-Mu, kami merendahkan diri, kami memohon kepadamu, kasihanilah kami Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami Tuhan. Oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus, layakan kami di hadapan-Mu, dengarlah doa kami dan berkatilah kami. Dan kami ingin mendengar firman-Mu, kami mau merenungkannya, kami mau belajar. Tuhan tolong kami, kiranya Allah Roh Kudus bekerja, bertahta dalam hati kami untuk mengajar kami, memberikan kami pengertian, pemahaman yang benar, serta memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 8, ayat 54 sampai dengan ayat 61, judulnya Berkat dan Pujian. Ayat 54 sampai 61. Berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita, sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya, dan ketetapannya, dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel, menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah, dan tidak ada yang lain, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Demikian firman Tuhan yang kita renungkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saya memberikan judul pada hari ini adalah condongkan hatimu kepada Tuhan, yaitu di dalam ayat 58. Saudara, perikop firman Tuhan yang kita baca ini adalah Salomo sedang mendoakan umat yang dipimpin oleh Tuhan, yaitu bangsa Israel. Salomo sedang memimpin umat berdoa saat ibadah penahbisan rumah Allah yang kemudian ditutup dengan doa berkat. Di ayat 58 ini merupakan bagian doa Salomo yang sedang memohonkan berkat bagi umat, bagi bangsa Israel. Ia berdoa supaya mereka dicondongkan kepada Tuhan. Ia meminta kepada Tuhan supaya bangsa Israel kembali mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, mengasihi dengan segenap hati, sehingga mereka bisa tetap hidup sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara dirinya, antara bangsa Israel dengan Tuhan.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menekankan kata dicondongkan hatinya. Ya, saudara, apa artinya kata condong? Ya, condong itu bisa memiliki arti yaitu mengarahkan pada sesuatu, cenderung kepada, suka atau tertarik hatinya kepada. Jadi kita perlu memohon kepada Tuhan untuk mencondongkan atau mengarahkan hati kita kepadanya. Kita masih hidup di dunia yang penuh dengan godaan atas segala sesuatu yang sangat menggiurkan, yang bisa saja membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita lupa kepada Tuhan, membuat kita menomorduakan Tuhan. Nah, ini memudahkan kita lupa dengan Tuhan. Dan untuk itulah kita perlu setiap hari memohon kepadanya, meminta kepada Tuhan agar hati kita tetap condong kepada Tuhan dan bukan kepada dunia ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana prakteknya? Ya, bagaimana prakteknya di dalam keseharian kita, hati yang dicondongkan kepada Tuhan itu, yaitu kita hendaklah senantiasa berdoa setiap hari, setiap saat, memohon Tuhan untuk selalu memenuhi hati kita dan pikiran kita. Bagaimana supaya hati kita dan pikiran kita dipenuhi oleh Tuhan, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan. Itu yang membuat kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Itulah yang membuat hati dan pikiran kita dipenuhi oleh Tuhan. Lalu mintakan pula kepadanya supaya apa? Memampukan kita untuk mengikuti segala perintahnya. Mohon kepada Tuhan itu agar kita dimampukan untuk mentaati firman Tuhan. Kita mentaati ketetapannya dan peraturannya yang telah Ia canangkan untuk kita lakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mentaati firman Tuhan itu sungguh luar biasa, membuat kita hidup enak, membuat hidup kita menjadi nyaman, bahagia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu punya ketetapan hati dan mohonkan kepada Tuhan agar engkau selalu diberikan hati yang mau taat, memperhatikan dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan, agar hidup ini bahagia, sejahtera dan damai. Nah, saudara, selain itu juga ya, Tuhan juga berkata supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan pikiran kita, yaitu di dalam ayatnya yang ke-61. Sama seperti Salomo, pintakanlah, mohonkan ketika Salomo meminta bagi bangsa Israel supaya bangsa Israel itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, kita mungkin saat ini belum sanggup dengan segenap hati kita untuk mengasihi Tuhan. Mungkin baru setengah atau baru seperempat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak apa-apa. Tetapi mulailah dari sekarang, ya. Yang ada dulu terus ditekuni dan terus ditingkatkan. Yang penting kita belajar dan terus belajar untuk mengasihi Tuhan. Lebih lagi dari hari ke hari. Terus dan terus. Jangan berhenti. Terus meningkatkan kualitas persekutuan dengan Tuhan. Saudara, coba ingat zaman-zaman dulu, ya, ketika kita mengasihi Tuhan pertama kali. Tentu hati kita berkobar-kobar. Ya saudara, kita mau rajin bersekutu dan berdoa. Karena itu pertahankan. Saudara, ingat terus akan hal itu. Dan jangan pernah kendor. Terus tingkatkan persekutuan dengan Tuhan. Mintakan supaya Anda diberikan hati yang benar-benar sangat-sangat mengasihi Tuhan. Itu harus kita mohonkan kepada Tuhan setiap harinya. Agar setiap hari kita terus mengasihi Dia, mengasihinya, dan terus mengasihinya lebih lagi.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong kita agar sekali lagi hati kita itu kita mohon supaya Tuhan mencondongkan hati kita, menarik hati kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Engkau menghendaki setiap kami untuk memiliki hati, agar hati kami ini selalu tertarik kepada Tuhan, condong, terarah kepadamu Tuhan setiap harinya. Dan setiap hari kami berusaha dan terus bertekun mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan pikiran kami. Tuhan, karena itu kami mohon kepadamu, tolonglah kami Tuhan yang lemah ini, ampunilah kami Tuhan. Dunia ini begitu menggoda dan bisa saja menarik kami, dan kami lupa dan meninggalkan Tuhan. Karena itu Engkau menghendaki kami seperti Salomo meminta kepada Tuhan agar Engkau menarik hati kami Tuhan, mencondongkan hati kami. Demikian juga kami pada hari ini, kami bersama-sama. Tuhan, tolonglah kami, condongkanlah hati kami kepadamu, tariklah kami, hati kami, agar kami mengasihi-Mu, mengutamakan Engkau dan memperhatikan firman-Mu, serta mentaati dan melakukannya. Bapa di surga, hamba juga berdoa bagi seluruh jemaat ini. Kiranya Engkau ya Tuhan yang terus menolong dan memberkati. Tuhan, berilah penghiburan demi penghiburan, dan juga berikanlah jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Berkatilah pekerjaan jemaat ya Tuhan, agar selalu menghasilkan sehingga kebutuhan selalu tercukupi Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat yang sakit. Kiranya Engkau Tuhan yang terus menjamah dan memberikan pemulihan kesembuhan, sehingga semuanya boleh sehat kembali. Demikian juga kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang terus memberkati jemaat-jemaat ini agar tetap menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan menolong dalam perilaku hari lepas ke sehari, supaya dimampukan oleh Tuhan untuk hidup mentaati Tuhan. Demikian juga kami tetap berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon kepadamu Tuhan, tolonglah bangsa ini Tuhan, bangsa kami Indonesia, kasihanilah Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Mohon Tuhan yang terus menolong agar masyarakat terus memperhatikan akan himbauan peraturan pemerintah untuk mentaatinya demi kesejahteraan bersama, demi kesehatan bersama seluruh masyarakat, supaya semuanya dapat memperhatikan. Tolong pemerintah juga di dalam menolong masyarakat, secara khusus bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, supaya mereka pun perekonomian bisa dipulihkan kembali ya Tuhan, bisa ditolong sehingga keadaan tidak semakin lebih buruk. Tuhan berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan berikanlah mereka hati yang bijaksana agar mereka mampu memimpin negeri ini, dan dengan pertolongan Tuhan mereka bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang baik bagi kebaikan bangsa ini. Tuhan tolong juga permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi bangsa ini. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang merongrong akan bangsa ini, menjatuhkan, merusak bangsa ini. Kiranya Tuhan menghancurkan semua kuasa-kuasa itu, semua gerakan-gerakan itu. Biarlah Engkau Tuhan yang menggagalkan, menghancurkan semua itu, supaya bangsa ini tetap kokoh berdiri. Sadarkanlah orang-orang yang diperalat oleh iblis, supaya mereka benar-benar disadarkan dan kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.